Anda terkenal dengan Jenderal Baliho. Namun, mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallahu a'lam. Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Untuk jumlah korban nanti akan kami data ulang dan kami sampaikan. Untuk strategi operasinya sendiri kami tidak bisa sampaikan karena itu sifatnya sangat-sangat rahasia. Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 kelompok KKB Papua kembali menebarkan teror. 6 prajurit tentara Indonesia dikabarkan gugur, dan 9 lainnya dalam tawanan, setelah kelompok kriminal bersenjata KKB, menyerang pos keamanan TNI. Bahwa KKB itu bukan musuh kita, itu saudara-saudara kita, yang belum paham ya tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Prajurit mendukung. Siap kalian ya? Menurunkan baliho habis. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Namun, mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. KKB Papua menyerang anggota TNI Angkatan Darat yang sedang bertugas di wilayah Mugimam, Kabupaten Nduga, Pegunungan Papua. KKB mengeklaim telah menembak 9 prajurit anggota TNI hingga tewas. Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Herman Taryamam di Jayapura, Papua, Minggu tanggal 16 April tahun 2023 membenarkan informasi tersebut. Kolonel Herman memaparkan, prajurit yang diserang KKB berasal dari Satgas Batalion Infanteri Raider 321 Galuh Taruna. Namun pihaknya belum bisa memastikan jumlah prajurit yang terluka maupun yang gugur dalam peristiwa tersebut. Mengingat karena kondisi cuaca yang berkabut dan jaringan telekomunikasi yang tidak stabil. Kolonel Herman menambahkan, proses evakuasi para korban masih terus diupayakan hingga minggu ini. Beredar di media sosial, sejak Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2023 malam, jumlah prajurit yang diserang KKB mencapai 36 personil. Jumlah personil yang gugur sebanyak 6 orang, dan jumlah personil yang ditawan sebanyak 9 orang. Informasi terkait penyerangan di pos TNI tersebut dikabarkan melalui laporan yang ditunjukkan kepada Panglima Divisi Kostrad yang tersebar melalui wartawan di Papua dan Jakarta. Dalam laporan itu disebutkan, serangan kelompok separatisme bersenjata di Papua terjadi di sekitar pukul 16.30 waktu Nduga. Masih menurut laporan tersebut, terdata mengenai kerugian personil akibat penyerangan mematikan itu mencapai 36 personil. Terdiri dari 20 orang anggota Batalion Yonif 321 Kostrad dan 16 personil Kopassus. Adapun dengan 9 personil TNI yang disandra, menurut laporan tersebut, diketahui dari kontak dari HT Channel KSTP di Pos Mugimam Nduga, Papua. Dalam kontak radio tersebut, dikatakan, kelompok KKB Papua menyampaikan kepada TNI tentang keberadaan tawanan yang disandra tersebut. Pertanyaannya, berapa jumlah korban personil dari anggota TNI Polri yang gugur diserang oleh KKB Papua? Jawabnya, mungkin bisa puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan korban dari pihak TNI Polri dan masyarakat sipil yang dihabisi KKB Papua. Lalu pada tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas, tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI. Bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah,
FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallahu a'lam. Beda FPI, beda KKB Papua. Masih ingatkah kalian tentang operasi intelijen hitam yang ditunjukkan kepada Habib Rizik? Yang pertama, gagalnya sniper yang menembak Habib Rizik. Yang kedua, pemasangan bendera ISIS di rumah Habib Rizik saat di Saudi Arabia. Yang ketiga, penurunan 3 pasukan khusus TNI dari Kopassus, Marinir, dan Paskas. Yang keempat, penurunan semua baliho Habib Rizik di seluruh Indonesia. Dan puncaknya yang terakhir, yaitu pembantaian 6 orang santri pengawal Habib Rizik di KM 50. Tidak sampai di situ, setelah 6 santri Habib Rizik dibantai, Habib Rizik ditangkap, diborgol, dan dipenjara. Padahal Habib Rizik bukan teroris. Meski demikian, beliau diperlakukan seperti teroris. Sedangkan yang jelas-jelas teroris, seperti KKB Papua, yang sudah membunuh anggota TNI, Polri, beserta rakyat sipil, sampai sekarang tetap eksis menebarkan teror di Papua, hingga mengakibatkan ratusan atau bahkan ribuan korban jiwa. Semoga ini menjadi tamparan telak bagi para pemimpin negeri ini, sekaligus hal yang memalukan bagi bangsa ini, karena KKB Papua makin garang, merongrong NKRI. Kemudian pada tanggal 21 November 2020, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara heroik menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja ke Petamburan dan seluruh daerah wilayah Jakarta hanya untuk mencopot seluruh baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bahkan tanggal 22 November 2020, baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan Panglima TNI dan Kapolri saat itu. Ingatlah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, yaitu para ulama, maka sesungguhnya, aku telah menyatakan perang kepadanya. Pada tanggal 19 November 2020, Jalan Raya Petamburan, wilayah tempat tinggal saya, didatangi oleh pasukan Kopsus TNI, yaitu Komando Operasi Khusus TNI, yang terdiri dari 3 pasukan elit TNI, yaitu Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, serta Pashas Angkatan Udara. Sesuai aturan, bahwa pasukan Kopsus ini tidak bergerak, kecuali dengan perintah Presiden. Saat itu entah siapa yang menggerakkan pasukan elit ini, namun yang jelas, ini juga merupakan kelanjutan dari operasi intelijen hitam, yang telah menyusup ke semua lini pemerintahan maupun swasta.